Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Haninda dari kelas Manajemen B dengan NIM 3402190044, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Jadi di pertemuan ke-6 ini, saya akan menganalisis atau menjelaskan kasus soal metode tidak langsung yang sebetulnya ini merupakan tugas pertemuan kelima dari ekonomi manajerial. Yaitu di sini ada pendahuluan, lalu penaksiran dan perakiraan permintaan, lalu ada metode penaksiran permintaan. Metode tidak langsung merupakan metode yang menggunakan data yang telah diperoleh oleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk. Metode untuk menaksir permintaan suatu produk yang terkategori metode tidak langsung adalah analisis regresi. Jadi analisis regresi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Ini ada contohnya. Ada juga pembahasan. Lalu ini jadi kita ditugaskan untuk membuatkan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Jadi di sini saya menggunakan perusahaan produk kapas kecantikan Sari Ayu. Jadi ini tugasnya yaitu harus menganalisis regresi secara manual. Yang kedua, analisis korelasi produk momen. Yang ketiga, koefisien determinasi. Saya menggunakan produk kapas kecantikan Sari Ayu dengan perusahaan XYZ, yaitu jadi data penjualannya dari tahun 2001 sampai dengan 2008 dengan harga 2001 itu 8.000 dengan jumlah yang terjualnya itu 150. Lalu yang tahun kedua harganya itu 7.000 dengan harga yang terjualnya itu 300. Jadi harganya dari tahun ke tahun harganya itu menurun kalau jumlahnya itu naik. Untuk yang data produk kapas kecantikan Sari Ayu perusahaan XYZ. Lalu yang kedua yaitu data penjualan produk kapas kecantikan Sari Ayu perusahaan ABC. Ini sama dari tahun 2001 sampai dengan 2008 dengan harga 2.500 di tahun pertama. Jadi ini naik ya dari perusahaan XYZ. Lalu yang jumlahnya itu 100 dari yang tadinya perusahaan beda dengan perusahaan XYZ jumlahnya itu 150, sedangkan perusahaan ABC itu jumlahnya itu 100. Lalu seterusnya data sesi silang penjualan produk kapas kecantikan. Jadi ini yaitu penggabungan antara perusahaan XYZ dan ABC. Tinggal di-input aja datanya. Lalu yang keempat yaitu analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan XYZ, analisis regresi secara manualnya. Jadi ini tuh harga atau P-nya itu 8.000, jumlah atau fee-nya itu 150. Nah, untuk menghitung X ya, jadi kita tinggal dikalikan aja 8.000 kali 150 dan hasilnya itu 1.200.000. Untuk yang X2 yaitu 8.000 dikali 8.000 lalu hasilnya itu 64 juta. Kalau yang Y2 Y kuadrat sama dengan 190 dikali 150 dan hasilnya itu segini. Untuk seterusnya itu sama ya, tinggal dikali-kalikan aja. Untuk bisa hasilnya jadi 36.000 itu yaitu kita tinggal menjumlahkan aja 8.000 sampai dengan 1.000 dan hasilnya itu adalah 36.000 dan ini juga sama dijumlahkan dan seterusnya. Untuk rumusnya yaitu B sama dengan N
Sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu hasilnya itu sama dengan N-nya itu kan 8 ya, langsung dikali aja XY-nya itu 15.700 dikurangi Y-nya itu Y-nya 36.000, lalu X-nya itu 36.000 dan Y-nya itu 4.450 per N-nya sama 8 dikali X kuadratnya itu yang ini 204, lalu X-nya itu 36.000 dikuadratkan. Lalu hasilnya ini 125.600 dikurangi 160.200 per 1.632 dikurangi 1.296.000. Lalu hasilnya 34.600 per 336. Ini kalau sudah dibulatkan hasilnya itu 0,103. Lalu yang ini A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N. Jadi Y-nya itu 4.450. Jadi tadi yang di atas. Lalu N-nya itu 8. Lalu ini hasilnya. Yang ini juga sama. Jadi sigma X per N sama dengan X-nya itu 36.000. N-nya itu 8. Dan ini hasilnya 4.500. Untuk yang selanjutnya yaitu H sama dengan 556,25. Jadi ini dari hasil Y, lalu dikurangi 0,12297610905. Ini dari hasil B yang sebelum dibulatkan. Lalu kali 4.500 dari hasil X yang ini. Lalu ini hasilnya. Dan kalau sudah dibuatkan yaitu A sama dengan 1,020. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,020 dikurangi 0,13X atau Q sama dengan 1,020 dikurangi 0,13X. Untuk yang perusahaan ABC, analisa regresinya yaitu ini sama ya, tinggal di-input aja dari atas. Lalu yang XY-nya itu 8.500 dikali 100 dan hasilnya 850.000. Yang X kuadrat juga sama 8.500 dikali 8.500 dan hasilnya itu 72.250. Y kuadratnya itu sama 100 dikali 100 dan hasilnya 10.000. Dan ke bawahnya juga sama. Ini tinggal dijumlahkan aja ya untuk hasilnya sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, tinggal dijumlahkan saja. Lalu yang ini rumusnya sama dengan yang tadi ya, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu B sama dengan, ini sudah langsung ya, jadi 122.840 dikurangi 198.800 per 1936 dikurangi 1.600. Lalu hasilnya negatif 36.960 juta per 336 juta. Lalu kalau sudah dibulatkan yaitu menjadi negatif min 0,107. Yang A-nya juga sama kayak yang tadi ya. Jadi tinggal di input aja ke rumus. Lalu menghasilkan pembulatannya yaitu A sama dengan 1,032. Dan berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,032 dikurangi 0,107X atau Q sama dengan 1,032 dikurangi 0,107X. Yang selanjutnya yaitu data gabungan perusahaan XYZ dan ABC. Jadi ini tuh data gabungan dari keduanya. Ini udah tinggal input aja ya dari tadi. Dan rumusnya juga sama kayak yang tadi. Tinggal di
masukin aja ke rumus-rumus angka-angkanya. Langsung ke analisis korelasi produk momen, yaitu memiliki rumus R sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Untuk ini yaitu R sama dengan N-nya itu yang tadi ya gabungannya itu kan 8 tambah 8 yaitu 16 ya. Jadi N-nya itu 16 yang X-nya itu 31,055. Dan seterusnya ke sini. Yang X-nya sama ya, yang E terus tinggal diisi aja per akar kuadrat N 16 sigma X kuadrat tinggal di input ke sini langsung dikurangi sigma X dikuadratkan 76.000 N-nya itu 16 lalu Y kuadrat lalu sigma Y dikuadratkan. Dan ini hasilnya jadi tinggal dikalikan saja dikali-kali lalu dikurangi. Dan untuk pembulatannya yaitu 0,309. Jadi kesimpulannya, maka nilai korelasi produk momen perusahaan X, Y, dan ABC itu 0,309. Untuk yang koefisien determinasi yaitu rumusnya sama, cuman ini ada kuadratnya aja. Jadi R kuadrat sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y per akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Lalu R sama dengan negatif 143,040 per 4,615,22,697. Lalu R kuadrat sama dengan 0,3099 dikali 0,3099, lalu hasilnya itu 0,960. Kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk sari ayu terhadap jumlah permintaan sari ayu pada perusahaan X, Y, Z, dan ABC dapat dijelaskan sebesar 9,60%, sedangkan 4,0% dijelaskan oleh faktor lain. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah ekonomi manajerial di pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.